bikin bisnis Anda bisa bertahan long term. Bisnis kecil yang profitable lebih powerful daripada bisnis besar yang bleeding. Halo Coach Tom, Halo, Halo Coach, apa kabar? Coach? Luar Baik, saya biasa, baik. luar biasa. Luar biasa ya kabarnya ya, luar biasa. Oke, perkenalkan saya Vanessa yang akan menjadi moderator pada acara malam hari ini. Oke, halo, aku mau nyapa dulu nih teman-teman semuanya dari followersnya Coach Tom, udah pada join, banyak banget yang join ya. Oke, Halo, pada halo malam hari Bandung ini Jaya, kita akan Seto, halo semuanya. Arif. Halo, gimana Coach, sudah makan malam kah? Sudah. Sudah ya, Makan berarti malam sudah nggak boleh siap terlalu banget nih. malam. Sudah siap berbagi sama teman-teman semuanya di Sudah sini ya. siap. Sudah Kita siap banyak sekali ya. sharing nih malam ini, teman-teman. Oke, teman-teman, sekali lagi aku mau bahas, kalau hari ini kita akan membahas tentang tips membangun bisnis dari nol. Dan hari ini Ya. saya nggak sendirian, karena saya sudah ditemani oleh coach yang sangat luar biasa, yang sangat berpengalaman ya coach ya di dalam dunia bisnis ya. Founder dari Top Coach Indonesia. Betul, kita baru aja mulai nih ya. Oke, Coach Tom nggak usah diperkenalkan lagi lah ya, tadi udah pada kenal semua. Oke, aku mau ngingetin buat teman-teman, jangan lupa nonton live ini sampai habis, karena kalau teman-teman nonton sampai habis, teman-teman akan tahu gimana caranya membangun bisnis dari nol. Oke, Coach Tom sudah siap ya? Sip. Oke, Coach, aku mau mulai nanya-nanya dulu nih kali ya. Kita Boleh, mulai dari boleh. pertanyaan yang simple dulu aja nih, pertanyaan yang udah ada di poster ya. Kan sekarang lagi pandemi nih Coach, mungkin Coach Tom bisa menjelaskan mengapa memulai bisnis pada saat ini merupakan hal yang sangat tepat nih Coach. Jadi untuk memulai bisnis di masa pandemi, banyak sekali yang kontroversi. Kontroversi artinya begini, gila bisnis ya bangun pada saat lagi booming dong, kok masa lagi resesi atau lagi krisis? Justru sebetulnya saat ini adalah saat yang paling tepat. Yang pertama, karena tenaga kita masih besar. Kalau kita memulai bisnis, tenaga kita masih besar, pikiran kita masih open mind, dibandingkan dengan para pengusaha yang saat ini sudah bleeding, sudah berdarah-darah. Banyak dari mereka yang justru nggak punya ide lagi, mau ngapain lagi nih. Karyawan sudah banyak, tekanan sana-sini, sementara kita masih fresh, nothing to lose. Dan kita lebih agile, lebih lincah untuk menemukan peluangnya. Dan kita bisa tahan banting menghadapi krisis ini, menghadapi peluang-peluang baru, karena pada dasarnya tidak ada, jadi peluang itu tidak berhenti. Peluang selalu ada. Cuma siapa yang punya waktu, tenaga, dan energi untuk mencari dan menemukan peluang itu. Nah, saya mau kasih sedikit contoh ya, Vanessa ya. Ada banyak bisnis yang hari ini besar, justru dibukanya pada saat krisis. Betul. Netflix, itu tahun 97. Hari ini seperti apa? Airbnb, itu dibuka tahun 2008, saat financial crisis di Amerika. Lagi hancur-hancurnya. Microsoft lebih menarik, karena Microsoft itu tahun 70-an, Bill Gates dengan teman-temannya membuat Microsoft, tapi di benar-benar official itu tahun 75. Sementara tahun 75, waktu itu ada satu periode di mana tahun 71 sampai tahun 73 ada terjadi resesi, krisis, karena ada kejatuhan sistem Bretton Woods. Jadi sistem ekonomi. Dan kemudian ada namanya, dulu tuh terkenal dengan Nixon Shock, di mana Presiden Nixon menghilangkan jaminan emas untuk mencetak uang Amerika. Jadi itu terjadi krisis heboh luar biasa. Tapi Microsoft berkembang. Dan menurut saya alasan terakhir, saingannya dikit. Kalau kita memulai bisnis saat krisis, saingannya itu dikit. Yang lain banyak yang menyerah. Nah, kita fight sendiri seperti orang gila. Tapi itu yang membuat bisnis Anda dahsyat. Oke, luar biasa, Coach. Bener banget sih ya, karena saingannya masih dikit ya sekarang ya. Iya. Dan memang setiap ada krisis selalu ada peluang baru yang bisa kita hasilkan, betul ya? Benar. Jadi teman-teman yang baru memulai bisnis nih harus pintar-pintar melihat banyak peluang yang sebenarnya bisa diciptakan ya Coach ya sebenarnya ya. Justru banyak banget kayak gini ya, kalau misalnya udah nggak krisis, banyak banget ya Coach ya.
Bisa kasih contoh nggak, Coach? Kira-kira peluang apa sih yang cocok nih untuk saat-saat Banyak. seperti ini? Banyak ya? Semua yang ada di sekitar kita adalah peluang. Ya, Oke, masker peluang. betul. Uh, Konten creation adalah peluang. Ya, makanan peluang. Banyak hal, banyak sekali peluang. Hari ini kalau anak-anak banyak yang nggak bisa belajar, selama Anda sudah vaksin, Anda bisa membuat satu program untuk bimbingan belajar yang datang ke rumah. Jadi Oke. peluangnya banyak sekali, dan banyak yang tidak mau dilakukan oleh banyak orang, Anda lakukan, itu bakal laku. Oke, sebenarnya peluangnya banyak sekali ya, tinggal kita mau melihat atau enggak ya, di sekeliling kita sebenarnya udah ada ya. Mau menjalankan Oke. atau tidak? Oke, selain melihat juga harus dijalankan ya. Karena Iya. mungkin ide itu banyak sekali, tapi eksekusinya yang penting ya, Coach ya. Exactly, benar. Oke. Oke, Coach, tapi kan mungkin banyak yang bilang nih, kalau baru memulai dari nol, hal penting apa aja nih yang harus dipersiapkan nih? Mungkin mereka udah bisa melihat, udah bisa menjalankan, tapi mereka nggak tahu step-stepnya. Mungkin Ya, persiapannya apa aja sih kalau baru mau memulai? jadi kalau saat baru memulai bisnis, sebetulnya ada satu hal yang melandasi semuanya. Karena Oke. saat satu hal ini kita punya, kemungkinan besar kesempatan-kesempatan akan terbuka luas, yaitu keberanian. Oke. Lebih banyak orang takut, banyak kekhawatirannya daripada beraninya. Dan berani ini beda dengan nekat. Berani ini memulai dengan penuh perhitungan. Perhitungan dalam arti setiap langkah saya perhitungkan. Saya berani, tapi bukan berarti babi buta. Jadi nggak ada istilah langkah yang tidak dievaluasi. Saya mau mendekati Vanessa, saya bukan yang nggak berani, saya pakai perhitungan dulu. Gimana caranya supaya Vanessa mau? Supaya Vanessa bisa membeli produk saya. Atau kita mencari peluang dengan mendekati pejabat. Itu semua butuh keberanian, tapi juga butuh evaluasi. Nah, yang kedua adalah membuat, sebetulnya menemukan siapa kita. Karena setiap orang itu punya passion, punya kemampuan, punya background, itu beda-beda. Dan kita akan sangat bagus ditempatkan di tempat tertentu, tapi sangat jelek kalau ditempatkan di tempat tertentu. Ya, contohnya Vanessa paling bagus ditaruh di mana? Kalau aku nih, Coach. Ya. Kalau aku kayaknya lagi suka digital marketing nih sekarang. Digital marketing? Ya. Suka jualan nggak? Suka. Suka jualan? Suka produksi nggak? Nggak suka produksi. Nggak cocok. Suka masak-masak nggak? Nggak suka. Dapat order masakan 1000 biji, mau nggak tuh? Nata-nata, bungkus satu-satu. Ada orang yang suka itu. Oke. Tapi ada yang nggak suka. Nah, Anda harus menemukan di mana tempat Anda yang membuat kita tidak akan merasa lelah. Itu yang penting tuh. Karena kalau kita udah nggak happy, udah nggak suka, melakukan hal yang kecil itu rasanya lelah. Kalau orang nggak suka jualan, menawarkan ke 5 orang rasanya udah habis tenaga kita. Tapi orang yang memang senang jualan, nawarin ke 100 orang, itu nggak ada, pulang itu masih tetap bisa main sama anak. Pulang itu masih, stamina-nya masih besar. Menurut saya itu yang sangat-sangat penting untuk Anda kenali. Nah, yang ketiga, baru kita berbicara tentang apa sih posisi kita di dalam ekosistem. Karena di dalam bisnis itu ada namanya ekosistem. Ekosistem itu adalah satu sebuah lingkaran yang tidak bisa dipisahkan. Hilang satu, tidak terjadi bisnis. Ya, ekosistem itu seperti misalnya supplier, produsen, suppliernya supplier, ya. Kemudian ada government, ada labor. Ini semua adalah ekosistem. Nah, Anda coba cari tahu di mana
letak Anda yang bisa mengenhance ekosistem itu. Yang bisa membuat ekosistem itu meningkat. Misalnya contohnya begini, saya ini dekat dengan government. Berarti saya bisa membantu bisnis-bisnis yang membutuhkan koneksi dengan government. Betul. Ya, atau Anda bilang gini, saya ini nggak bisa sih kalau suruh jadi apa namanya, saya harus produksi, saya nggak bisa. Kalau saya jadi supplier saya nggak bisa. Tapi saya dekat dengan karyawan. Jadi gimana caranya saya bisa nempel dekat-dekat dengan dunia HRD yang juga dibutuhkan oleh bisnis. Jadi tidak selalu harus memproduksi, tetapi kita meningkatkan atau berada di dalam ekosistem bisnis yang membuat kita bernilai tambah. Kira-kira begitu. Itu menurut saya yang sangat-sangat penting ketika kita mempersiapkan bagaimana kita memulai bisnis. Oke, aku coba rangkum sedikit ya Coach ya. Berarti yang pertama keberanian ya. Harus bisa bedain tuh antara berani sama nekat, itu kadang beda tipis ya. Yang penting kita harus berani memperhitungkan semuanya juga, tapi betul ya. Benar. Yang kedua berarti adalah siapa kita, sesuai dengan passion ya. Karena mungkin bisa bicara soal jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun, bukan setahun 2 tahun ya Coach ya. Betul. Jadi kalau kita nggak suka, kita setahun 2 tahun bosen, wah jadi percuma ya dijalanin bisnisnya ya. Harus yang kita suka juga berarti. Oke, dan yang ketiga adalah posisi kita di dalam ekosistem. Benar. Oke, kalau misalnya udah bisa nih jalanin 3 hal itu, tapi orang ada yang bilang, tapi aku nggak punya modal. Nah, gimana nih? Misalnya dia nggak punya modal, apakah bisnis itu besar, cukup menarik. Atau bagaimana nih, Coach? Modal itu kita bisa bagi ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama adalah modal pengetahuan. Menurut saya modal pengetahuan itu sangat penting. Yang kedua adalah modal koneksi. Kalau kita punya bisnis, nggak punya pengetahuan, ya kalau punya uang, saya bisa pinjam pengetahuan orang lain. Tapi kalau saya nggak punya uang, saya harus berpengetahuan supaya pengetahuan saya menjadi modal untuk menjadi uang. Misalnya contohnya begini, Vanessa jago digital marketing, tapi nggak punya modal. Bisa nggak berbisnis? Bisa. Dengan modal orang lain. Namanya OPM. Other People's Money. Oke? Tapi kalau saya punya pengetahuan dan punya uang, lalu kemudian saya pengen cari orang yang lebih pintar dari saya, kita bisa merancang other people's skill. Ya kan? Kita bisa ambil other people's skill, pinjam skill orang lain. Lalu kemudian kalau misalnya saya hanya punya koneksi teman-teman yang baik, tapi saya tidak punya pengetahuan dan saya tidak punya uang, terus gimana? Gimana kalau saya cuma tahu nih orang-orang hebat nih, ini orang-orang pintar, saya tahu nih orang-orang jago banget, jago digital marketing, jago teknologi, jago semuanya, tapi saya nggak punya modal. Apa yang harus kita lakukan? Kita memulai dengan modal kreativitas. Saya yakin semua orang mampu menghayal. Mampu menghayal. Dengan modal kreativitas, kita bisa mendapatkan lebih dari uang. Bukan hanya dapat uang. Karena gini, kalau Anda punya uang 1 miliar, nggak punya kreativitas, uang 1 miliar Anda bisa habis. Betul. Tapi kalau Anda punya kreativitas, yang tadinya nggak punya uang, Anda bisa mendatangkan 1 miliar rupiah. Kalau Anda mau. Begitu. Jadi jawabannya adalah modal penting, modal juga sangat sangat dibutuhkan oleh semua orang, tetapi ingat modal bukan hanya uang. Oke. Berarti modal ada pengetahuan juga, ada kreativitas juga, ada koneksi juga ya. Iya. Oke, tapi kalau dari 3 itu kalau disuruh pilih, kira-kira mana sih aspek yang paling penting, Coach Tom? Kreativitas. Kreativitas paling penting ya. Kalau kreativitas paling penting. Bisa dilakukan ya. Benar. Kalau sudah berani dan kreatif, coba bayangin. Modal pertama kan tadi berani. Ya. Yang kedua, kita memiliki posisi di ekosistem. Kita udah kenal diri kita. Gue nih jago banget dengan dagang, maklar. Jadi maklar, pinter. Maklarin produk orang lain. Lalu kemudian kreatif. Modal datang sendiri.
Oke, jadi modal uang tuh bukan yang terpenting ya? Karena kesalahan banyak orang mengira, oh nggak punya modal uang nih, jadi nggak bisa mulai bisnis ya. Padahal bisa dengan modal pengetahuan. Teman-teman yang mau punya Benar. modal pengetahuan, kita Idea Cloud sering akan adakan conference nantinya, yang akan ada banyak pengusaha-pengusaha juga, bisa belajar dari Idea Cloud, bisa follow juga Instagramnya ya. Koneksi, kita bisa networking ya, apalagi di zaman sosial media seperti ini ya Coach ya. Siapapun bisa Exactly. networking ya. Kayak gini aku Instagram live aja jadi networking baru nih ya Coach ya. Benar, Iya. benar, Tetap benar. kreativitas juga paling penting ya tadi berarti. Sangat-sangat penting. Kalau Sangat-sangat nggak penting. percaya, ya kalau nggak percaya, Anda jangan memulai bisnis sampai Anda kepepet. Kalau nggak Oke. percaya, coba Anda memulai bisnis karena ada 3 alasan orang memulai bisnis. Alasan yang pertama, karena kita punya skill yang bisa diutilisasi. Saya punya skill. Saya bisa gambar, saya bisa menjual jasa menggambar. Saya bisa desain arsitek, saya bisa menjual jasa desain arsitek. Jadi saya punya skill. Alasan yang kedua, karena kita ini tidak apa ya? Kita sebutnya kita tidak uh, employable, nggak bisa dipekerjakan. Saya ini memang nggak bisa jadi karyawan. Saya lebih berpotensi kalau saya menjalankan semuanya sendiri. Jadi suka tantangan. Tapi Oke, yang benar. ketiga, pengetahuan nggak punya, suka tantangan juga nggak. Cuma kepepet. Udah nggak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali buka usaha. Udah kepepet. Ya, mau kerja, ngelamar kemana-mana, nggak diterima. Ya, pinter, enggak. Lalu kemudian kepepet. Ya, akhirnya kita berbisnis. Nah, teman-teman, jangan salah. Orang-orang yang kepepet justru akan keluar kreativitas luar biasa. Walaupun dia nggak punya modal. Berarti kepepet ya. Saya juga banyak menemukan sih pebisnis sukses itu awalnya dari mereka kepepet sih ya. Kepepet. Justru yang punya banyak, mungkin bisa kerja di tempat banyak, di banyak tempat, bisa ngelamar dimanapun, malah nggak jadi pengusaha. Malah yang Benar, kepepet nih benar. yang bisa jadi pengusaha hebat ya. Jadi tunggu aja, tunggu. Tunggu sampai Anda kepepet, habis, kreativitas Anda pasti muncul. Oke, tapi gimana nih cara nyari kreativitas kalau misalnya dia nggak kepepet gitu? Mungkin dia dari finansialnya udah stabil gitu, udah pengen, mungkin di pekerjaan lamanya udah cukup, udah finansialnya udah oke, tapi pengen nyoba bisnis, tapi nggak dapet kreativitas. Nah itu cara nyarinya Ya, gimana? ada beberapa cara untuk membuat diri kita lebih kepepet. Yang pertama adalah dengan membuat diri kita memang tidak punya pilihan. Membuat diri kita tidak punya pilihan. Yang kedua adalah cari istri yang cerewet. Jadi Oke, tiap hari dimarahin istri, tiap hari diomelin. Pergi keluar sana, ayo cari duit. Aduh, gue udah kepepet. Nah, itu karena istri. Cari orang yang bisa mendorong kita. Kalau di luar sana ada banyak pengusaha yang mencari coach. Karena banyak yang sudah dalam zona nyaman. Semuanya sudah oke, semua sudah nyaman. Lalu mereka mencari coach yang mecut mereka. Jadi kerjaan saya banyak memecut business owner yang oke, sudah nyaman. Gitu. Jadi mereka terpaksa, mereka di push untuk melakukan sesuatu yang baru begitu. oke, betul, betul, betul. Berarti harus membuat diri kita jadi kepepet ya, karena sekarang lagi banyak zamannya orang-orang bilang privilege gitu ya, lagi rame banget Hmm, kata-kata privilege di sosial media nih ya. Malah sebenarnya nggak punya privilege itu malah jadi modal yang bagus ya, karena kalau nggak ada privilege jadi kepepet ya. bener, bener. Bener ya? Cabut semua privilege, termasuk ke anak-anak kita. Ya, jangan jangan kasih nyaman, biar Oke, mereka keluar kreativitasnya. oke, oke, betul Jadi sekali. bersyukurlah kalau ada orang tua yang galak atau orang tua yang mau mendidik bukan mau memanjakan. Karena kreativitas anaknya pasti akan keluar. Oke, betul. Tapi aku mau lanjutin yang tadi, kalau kata coach, kita kalau dalam berbisnis butuh coach ya. Nah, ini yang mau aku tanya nih, apakah kalau dalam berbisnis kita butuh mentor? Seandainya kita nggak punya Hmm. mentor, gimana? Mungkin kita bingung nih jalanin bisnisnya seperti apa, karena nggak adanya mentor. Banyak orang juga yang suka Ya, ngomong kayak gitu. Gimana nih, coach? jujur kalau melihat semua pengusaha sukses, hampir semua pengusaha punya mentor. Pak Hermanto Tanoko pasti punya mentor.
ya Oke. kan? Bener nggak ya? Iya. Uh, ada orang namanya Anthony Robbins. Dia punya mentor namanya Jim Rohn. Ada Oke. Pak TDW, Tung Desem Waringin. Mentornya Tony Robbins. Ya, Hmm. ada Warren Buffett, orang terkaya di dunia. Mentornya itu Benjamin Graham. Jadi tidak ada orang yang tidak membutuhkan mentor. Bahkan mentor akan mempercepat perjalanan karir kita, perjalanan bisnis kita. Mentor akan memberikan peringatan-peringatan bahwa di depan ini hati-hati. Kalau mulai bisnis harus begini. Kalau mulai bisnis startnya harus begini. Ini adalah salah satu proses mentoring. Salah satu Oke. proses mentoring mungkin yang nggak tahu jadi tahu. Itu gunanya mentor. Jadi sangat-sangat penting untuk memiliki mentor. Oke, iya seperti yang aku mau infoin juga ke teman-teman. Jadi nanti di Idea Cloud ini kita juga akan sekali mengadakan inkubator punya Pak Hermanto Tanoko yang tadi udah disebutin ya. Jadi kita selain Yes. mengadakan conference, kita juga ada inkubatornya buat temen yang mungkin nggak punya mentor. Oke, jadi aku udah belajar sesuatu sih. Mentor-mentor hebat aja seperti Patung Desem tadi, terus dan Tony Robbins dan lain-lain itu masih punya mentor ya. Seorang yang udah jadi Masih punya mentor aja mentor. masih punya mentor, betul ya. Benar. Jadi penting Benar banget banget. buat kita bisa temuin mentor ya. Salah satunya adalah Coach Tom nih ya, yang udah berpengalaman banget di dalam dunia bisnis ya. Aku ada sempat lihat kelas-kelasnya luar biasa sekali, IG live-nya juga luar biasa sekali, Coach. Thank you Vanessa. Oke, Coach, pertanyaan selanjutnya nih ya. Nah, apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu nih, Coach? Ya. Apakah produknya dulu, atau Hmm. produk atau jasanya dulu, atau target marketnya dulu nih? Jadi kita kalau ke basic, halo Belinda, wah, thank you Halo. sudah lihat live kita malam ini. Nah, jadi gini, kalau kita kembali ke bisnis basic ya bisnis one on one, produk ini adalah telurnya, target market adalah ayamnya. Jadi sebelum kita berpikir tentang produk, kita sebetulnya akan lebih bermanfaat kalau sudah mencari kebutuhan pasarnya. Oke. Kalau saya udah tahu nih ya, saya waktu kecil jualan bakso tahu. Saya ngejualin bakso tahu. Tapi sebelum saya jualan bakso tahu itu saya turun ke pasar. Saya pergi ke pasar, saya pergi benar-benar ke dalam pasar, saya lihat di pasar itu saya mau jualan ke siapa. Saya datang ke warung-warung atau toko-toko yang jualan jajanan pasar. Kalau dulu waktu saya masih kecil, sebelum berangkat sekolah, biasanya ibu-ibu itu beli jajanan pasar untuk bekal anak. Nah, saya tanya ke mereka, Ci, kalau saya taruh bakso tahu mau nggak? Aduh, nggak butuh deh. Karena ditolak. Saya bilang gini, Ci, mau nggak? Saya titip dulu. Kalau memang suka, kalau memang mau, maksudnya kalau memang laku, kasih tahu saya, besok saya kirim lagi. Tapi kalau misalnya saya menawarkan ke orang yang salah, target marketnya salah, produk apapun nggak diterima. Produk apapun nggak diterima. Gitu. So, jadi kalau saya nggak bisa menjual bakso tahu, saya tanya, maunya apa? Jadi, saya ada bakso tahu, mau nggak? Oh, nggak mau. Kalau ini, kalau yang lain, ada nggak yang mau? Kalau lemper ada, saya mau. Di sini ada lemper, tapi dulu lemper di sini laku, tapi yang punya, misalnya udah nggak ngirim lagi. Kalau lemper mau, bikin, gitu ya. Atau kamu bisa bikin apa lagi? Oh, saya bisa bikin kue mangkok. Saya bisa bikin bolu kukus gitu ya. Ya udah, lapor ke mama. Saya kasih tahu, Ma, ini ada sekian banyak toko yang butuh ini, sekian banyak yang begini dan seterusnya. Jadi bisa bisa mengisi kebutuhan pasar. Gitu kira-kira. Oke, jadi kalau kita udah tahu target marketnya, mungkin produknya bisa kita sesuaikan ya. Kira-kira apa sih solusi dari Iya, masalah betul. para target market ya? Berarti Betul memang banget. penting banget kita harus tahu dulu siapa customer kita, baru kita cari produknya. Begitu ya, Coach ya? Betul banget.
Oke, itu ada pertanyaan juga tuh. Berarti harus know your market ya, Coach ya? Exactly. Harus kenal banget maunya pasar kita itu seperti apa. Mungkin ada tips-tipsnya nggak gimana nih cara research market nih di saat-saat seperti ini? Kalau mau mulai bisnis di saat pandemi seperti ini. Kan mungkin caranya udah shifting nih, Coach. Actually, caranya masih sangat-sangat mudah. Hari ini ada Instagram, hari ini kita masih bisa Zoom, hari ini kita masih bisa ketemu ngobrol sama tetangga. Yang pertama kita harus ngerti avatar customer kita, profil customer kita. Let's say customer saya maunya customer di bawah 30, di atas 25, perempuan, senang teknologi, biasa main Instagram, suka dengan Facebook, suka TikTokan, itu misal target market saya. Jadi ketika saya membayangkan, saya udah tahu, oh seperti itu. Carilah orang-orang seperti itu, ajak ngobrol. Ya, cari orang-orang seperti itu, ajak ngobrol. Saya mau menjual produk ini, kondisinya begini, tell me what you need. Atau kita bisa mengajukan pertanyaan. Misalnya saya mau menjual masker. Oke, saya mau jual masker. Lalu saya target marketnya adalah Vanessa. Karena Vanessa yang hari ini ada di depan saya. Terus saya tanya, Vanessa pakai masker nggak? Lagi nggak pakai nih sekarang. Lagi nggak pakai, tapi suka pakai masker nggak? Suka pakai masker. Suka. Apa yang, merek apa yang dipakai sekarang? Mungkin merek Sensi ya. Oke. Apa yang disukai dari merek itu? Karena apa yang disukai? Udah terkenal dan udah orang-orang juga pakai. Udah terkenal dan orang-orang pakai. Ya. Ada nggak yang bisa diimprove dari Fancy? Mungkin ada, tapi harus sesuai dengan apa kebutuhan orang-orang kali ya. Mungkin diimprove. Apa yang Vanessa mau kalau bisa diimprove? Mungkin kalau bisa diimprove, mungkin yang awet lebih lama misalnya. Awet lebih lama. Oke, very good. Apalagi, Vanessa? Mungkin warnanya lebih beragam biar fashionable. Warnanya lebih beragam. Apalagi, Vanessa? Mungkin lebih, apa ya, yang lebih murah kali ya, bisa nggak? Yes. So, pertanyaan saya, kalau saya bisa membuat produk yang se-fancy itu dengan warna yang variatif, what's gonna happen? Oke. Ditargetkan, ditawarkan ke orang seperti Vanessa. Oke. Karena orang yang seumuran, misalnya dengan kategori avatar yang sama, pastinya banyak. Dan mereka punya taste yang sama. Rata-rata seperti itu. Jadi dengan melakukan market research, jangan gunakan kuantitatif research. Gunakan kualitatif research. Oke. Dan Anda harus bertanya pertanyaan yang sama seperti yang saya tanyakan tadi. Mau jual apa? Jual masker? Tanya, pakai masker nggak? Kalau nggak pakai masker, pindah ke orang yang pakai masker. Kalau sudah pakai masker, pakai merek apa? Apa yang disukai dari merek itu? Apa yang disukai? Setelah tahu apa yang disukai, tanya, ada nggak yang bisa diimprove? Jadi saya akan membuat sebuah produk yang disukai, ditambah improvementnya. Ditambah improvementnya. Plus murah. Coba, bisa laku nggak kira-kira? Bisa harusnya, Coach. Bisa laku. Apalagi dengan laku, ya? the right marketing, dengan the right strategy, dengan the right branding, begitu. Oke, berarti sebenarnya produk itu nggak harus yang inovatif banget, yang baru pertama kali kita temukan, tapi dari produk yang ada kita ubah ya sesuai dengan apa yang orang-orang mau. Exactly. ATM sedikit ya, kira-kira ya. Betul. Kalau saya nggak bisa rubah produknya, saya rubah cara jualannya. Oke. Produk yang sama tapi cara jualannya berbeda ya? Exactly, ya. Gimana tuh Coach caranya tuh? Ya kalau misalnya sekarang saya jualnya online, semua orang jualannya online. Semua orang jualannya online. It's okay. Saya jualan masker, jualannya door to door. Okay. Jualan door to door ke coffee shop, ke warung-warung. Tanya, ada masker nggak? Belum ada. Mau nggak beli masker? Orang pasti banyak cari masker. Atau ada orang yang datang nggak pakai masker, tawarin maskernya. Suruh beli. Jadi kita door to door. Oke, cara jualan orang lain online. Saya sekarang jualannya pakai door to door. Itu juga sudah sebuah inovasi. Begitu. Ketemu langsung dengan market. Ya, berarti, iya.
Coach, ini masih berhubungan dengan yang tadi nih. Ada pertanyaan bagaimana dengan bisnis yang jangka panjang? Soalnya kalau ngikutin pasar, berarti bisnis itu hanya jangka pendek. Atau hanya memanfaatkan peluang. Jadi bisnis apa harus ganti-ganti sesuai kebutuhan pasar? Ini kan masih berhubungan nih, sekalian aku tanyain. Coba Coach. Jadi bagaimana dengan bisnis yang jangka panjang? Soalnya mengikuti pasar berarti bisnis itu jangka pendek. Enggak juga. Enggak juga ya? Baju itu jangka pendek, jangka panjang? Jangka panjang. Jangka panjang. Tetapi ada nggak kita jual baju jangka pendek? Ada juga mungkin Ada. tren-tren tertentu ya. Ketika dia mengikuti tren. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau bisnisnya jangka panjang, pasti ada tren juga. Pasti ada tren juga. Kita harus mengenal maunya market saat ini. Karena yang dibeli sekarang, bukan 10 tahun lagi. Oke. Hari ini, insurance harus berubah dengan adanya fintech. Ya berarti dia berubahnya hari ini. Bukan karena mengikuti tren, tetapi karena memang dituntut untuk berubah. Oke, Begitu. betul sekali. Bukan bisnisnya ganti-ganti ya. Okay. Bukan ganti-ganti. Tapi cara menjualnya, cara kita menawarkannya nggak boleh monoton. Harus mengikuti sesuai dengan target market kita. Oke, kalau saya boleh kasih contoh, mungkin seperti misalnya kayak kemarin Pizza Hut, produknya sama, tapi sekali dia coba bikin Pizza Hut 1 meter. Seperti itu ya, Coach ya? Ada inovasi baru ya? Atau misalnya McD kemarin dengan BTS. Kan produknya sebenarnya sama, masih McD juga, tapi ada kolaborasi baru dan inovasi baru. Berarti tetap jangka panjang ya sebenarnya dengan ada inovasi seperti ini ya? Bener banget. Banget. Selanjutnya nih ya, misalnya modalnya udah ada modal pengetahuan, koneksi, kreativitas, skillnya udah ada. Nah, tapi udah mulai bisnis juga nih. Tapi gimana nih tahapannya biar bisa di scale up gitu? Ini kita bicara selanjutnya. Gimana biar teman-teman UMKM di sini bisa memperbesar bisnisnya kira-kira caranya, Coach? Nah, jadi kalau teman-teman pengen membesarkan bisnis, berarti kita udah nggak ngomongin produk, nggak bicara soal orang dan lain-lain sebagainya, ya? Atau dengan market, Anda udah menemukan semua. Jadi bisnis itu punya 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap starting. Tahap kedua adalah tahap growing. Tahap ketiga adalah tahap scaling. Tahap pertama, di mana fokus kita, itu akan menentukan kita naik kelas atau enggak. Di mana fokus kita akan menentukan kita bisa naik ke growing atau tidak. Jadi kalau di fase starting bisnis, yang paling penting adalah fokus pada cash flow. Nah, banyak bisnis yang hancur karena pada saat kategorinya starting, jor-joran, kasih piutang, lalu kemudian kekurangan modal. Habis itu pinjam uang bank. Terus terjadilah lingkaran setan di mana dia nggak bisa berkembang. Karena apa? Saya nggak bisa berkembang karena muternya di situ lagi. Ya. So, fokus pertama adalah pada cash flow. Karena apa? To grow, you need cash. Atau growth need cash. Pertumbuhan membutuhkan uang tunai, uang Anda. Pertumbuhan butuh pendanaan, butuh modal untuk bertumbuh. Kalau nggak percaya, bayangkan Anda hari ini jualan nasi bungkus atau jualan nasi padang, setiap hari jual 100 porsi. Oke? Tiba-tiba omset Anda naik 10 kali lipat. Setiap hari harus jual 1000 porsi. Apa yang nomor 1 Anda harus lakukan? Nambah inventory. Membeli produk lebih banyak. Membeli produk 10 kali lipat lebih banyak. Dan itu butuh modal. Nah, sementara kalau Anda masih kecil sudah cash flow-nya sehat, pada saat bertumbuh bertahap, itu tidak kaget. Nggak kaget kita. Nah, yang kedua adalah pada tahap growing. Di tahap growing, fokus selling. Bukan di tahap starting, Anda fokus selling. Memaksa orang untuk membeli dengan cara memberi kredit. Jangan. Justru kita harus menjual, harus bagus cash flow-nya, supaya pada saat itu menentukan bahwa, oh, orang butuh produk kita. Bukan beli produk kita karena dikasih iming-iming. Oke? Startup
growing harus berfokus kepada omset, kepada sales, kepada penjualan. Jadi yang harus kita kuatkan adalah menjaga customer lama, menambah customer baru. Customer lama jangan lari, supaya sales kita naik terus. Kalau customer lama keluar, terus nambah customer baru, ya sama aja bohong. Karena apa? Ember bocor, masuk satu, keluar satu. Gitu ya. Kalau sudah sukses, baru tahap ketiga adalah tahap scaling. Tahap scaling, fokus kita adalah building people, building team. Membuat orang-orang kita bisa minimal mirip-mirip dengan kita atau serupa dengan kita. Kalau nggak bisa, menjalankan sistem yang sudah kita desain. Baru kita bisa lakukan yang namanya scaling. Gitu, Vanessa. Oke, tapi kira-kira kapan nih kita tahu kapan bisnis kita harus growing, kapan kita tahu bisnis kita harus scaling tuh, Coach? Oh, pertanyaannya bagus. Jadi bisnis ini, saya penjelasannya agak panjang sedikit, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Jadi bayangin, bisnis itu seperti siklus hidup manusia. Okay. Bayangin hidup kita seperti siklus hidup manusia. Kita waktu baru mulai, kita melahirkan bayi. Betul ya? Bayi ini adalah bisnis kita. Nah, pada saat bayi itu lahir, apa yang paling dibutuhkan oleh bayi? Yang paling dibutuhkan oleh bayi adalah modal. Tiba-tiba ketika kita punya anak, yang tadinya nggak ada pengeluaran untuk beli susu, sekarang harus beli susu. Yang tadinya nggak ada pengeluaran untuk popok, harus beli popok. Yang tadinya nggak ada pengeluaran untuk suster, sekarang harus punya suster. Yang tadinya nggak usah beli box bayi, harus beli. Jadi kita butuh cash untuk menjaga bayi ini tetap hidup. Okay. Sama dengan bisnis. Bisnis yang masih bayi, kita butuh cash untuk membuat dia tetap hidup, untuk bisa berputar terus. Nah, saat bisnisnya balita, kita membutuhkan omset untuk menumbuhkan balita ini. Ya, kalau balita itu yang paling penting, balita itu apa? Apa masalah balita? Kalau bayi masalahnya adalah dia susah untuk distandarkan, susah disistemasi, semuanya serba repot, betul nggak ya? Tapi kalau balita masalahnya apa? Harus dikasih aturan. Oke. Harus dikasih aturan. Jadi, problem bisnis-bisnis yang omsetnya susah tumbuh, biasanya karena salesnya, orang salesnya nggak bisa diatur. Seperti anak balita. Anak balita. Oke? Nah, kalau saya sudah punya balita yang bagus, sehat, omsetnya bagus, next step-nya adalah pendewasaan. Ketika saya masih remaja, biasanya masalah anak remaja apa? Boros. Jadi kebanyakan banyak perusahaan yang omsetnya sudah bagus, kemudian mulai berani mengeluarkan uang tanpa perhitungan. Beli properti pakai uang bisnis. Beli Lamborghini pakai uang bisnis. Beli apa pakai uang bisnis. Jadi berani mengeluarkan uang. Itu bisnis remaja tuh. Bisnis yang OKB, orang kaya baru. Jadi belum pernah menikmati mobil mewah, maunya beli mobil mewah. Padahal seharusnya nggak perlu begitu, karena masih remaja, masih pengen coba-coba. Nah, efeknya adalah kalau Anda tidak bisa menjaga kemampuan Anda untuk mengelola pengeluaran, Anda gagal dapat profit. Okay. Jadi, tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu kita masih pada fase starting, pada fase growing, atau sudah scaling. Kalau kita di fasenya bukan ditentukan dari berapa lama kita berbisnis, tetapi masalah apa yang paling banyak kita alami di bisnis kita. Kalau bisnis kita banyak mengalami cash flow, berarti kita masih levelnya baby. Perlakuannya, perilakunya harus seperti memperlakukan bayi. Semua serba dilihat, semua serba diawasi. Ya, segala sesuatu harus dilihat dari jam ke jam.
Ya, 2 jam sekali dikasih makan. Pengawasannya sangat-sangat ketat, sangat-sangat ekstra ketat. Kenapa? Kalau enggak, resikonya besar. Jadi kalau Anda punya bisnis bermasalah dengan cash flow, Anda masih bayi. Kalau Anda punya bisnis, masalahnya sales, berarti Anda sedang berada di fase balita, yang mana yang harus diutamakan adalah mensistemasi supaya orang sales Anda patuh. Tapi kalau coach, saya itu cash flow-nya bagus, sales saya bagus, tapi nggak bisa profit. Nah, Anda fasenya remaja, kebanyakan pengeluaran. Oke. Gitu. Nah, Oke. kalau misalnya saya cash flow-nya bagus, omsetnya bagus, tapi profitnya juga bagus, berarti Anda di fase dewasa. Kalau orang dewasa, tanda-tandanya ngapain? Menikah, punya anak. Berarti ketika Anda sudah mengalami 3 hal ini positif, cash bagus, sales bagus, profit bagus, wajib hukumnya untuk melakukan yang namanya regenerasi. Regenerasi ada 2, regenerasi manusia dan regenerasi bisnis. Regenerasi produk, regenerasi customer, regenerasi supplier. Semuanya harus diregenerasi. Kenapa? Karena semuanya akan menua. Kalau gagal regenerasi, kita akan mengalami kemunduran atau kematian. Teman-teman, boleh dicatat, bisnis seperti pohon. Kalau pohon berhenti bertumbuh, dia sedang berada dalam tanda-tanda kematian. Kalau dia berhenti bertumbuh, dia sedang menuju kematian. Sama dengan bisnis. Ketika bisnis berhenti bertumbuh, kita harus introspeksi. Jangan-jangan bisnis kita sedang menuju kematian. Begitu, Vanessa. Make sense nggak kira-kira? Make sense banget sih ya. Pokoknya ketika bisnis berhenti bertumbuh, kita harus introspeksi ya. Ini filosofinya sudah dipahami sekali sih, Coach. Dari pohon, terus ternyata bisnis seperti manusia juga ya. Dari bayi, balita, ke remaja ya. Jadi buat teman-teman di sini, mungkin kan masih yang UMKM juga bisa belajar nih dari Coach Tom juga. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Idea Cloud ya. Karena kita akan banyak sharing-sharing ilmu seputar entrepreneur. Oke, Coach. Pertanyaan selanjutnya nih ya, Coach ya. Pasti ada momen ketika pengusaha menemukan hambatan, apalagi tadi di setiap stage itu ada hambatan ya. Nah, biasanya di tahun 1-5 ya, biasanya Coach kalau ada hambatan seperti itu. Kira-kira gimana sih cara hadapinnya biar di tahun-tahun awal mereka berdarah-darah, nggak menyerah gitu? Karena kan kebanyakan pengusaha pemula akhirnya menyerah, Coach. Gimana nih tipsnya untuk pengusaha nih, untuk menghadapi hambatan? Exactly. Sebetulnya sangat menarik karena bisnis itu memang kelipatan 5. Jadi 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, dan seterusnya. Biasanya di 5 tahun pertama, 80% bisnis tutup. Oh, 80% ya? Di 5 tahun berikutnya, atau 10 tahun, sekitar 96% tutup. Jadi hanya bertahan 4%. Nah, yang jadi masalah adalah, gimana caranya kita saat mentok gitu ya, saat mentok bisnisnya kok nggak kembang, atau bisnis kita kok nggak gitu-gitu, nggak kemana-mana. Yang perlu kita recheck adalah our vision. Kalau banyak bisnis nggak punya visi, jadi dia jalanin bisnis bertumbuh, saat 5 tahun mentok. Atau setelah mentok, biasanya nggak kemana-mana. Ingat ya, kalau dia nggak tembus, dia turun. Nah, ketika mentok, mirip seperti Vanessa pengen punya cita-cita pergi ke Amerika. Cita-cita ke Amerika. Oke, kita berangkat ke Amerika. Udah nyampe Amerika mau ngapain? Jalan-jalan. Kalau punya rencana, kita punya banyak hal yang bisa kita kerjakan. Betul nggak ya? Betul. Tapi kalau nyampe Amerika, kita udah nyampe Amerika nih. Gimana? Mau ngapain? Mau ngapain ya di sini ya? Pernah nggak mengalami satu itu? Kita ke Bali yuk. Udah ke Bali. Ngapain ya di Bali ya? Enaknya ngapain? Baru mencari tahu kita mau ngapain di Bali. Akhirnya hidup kita tidak bergerak. Nah, sama dengan bisnis. Kalau kita punya visi kita sudah tercapai, atau misi kita sudah tercapai, target kita 10 tahun akan mencapai segini, ternyata nyampe. Kalau udah nyampe terus gimana? Kita biasanya akan flat. Kecuali kalau kita mendesain visi yang baru.
Ketika kita mendesain visi yang baru, kita naik mobil, kita tahu sekarang di Jakarta, mau pergi ke Semarang, lalu kemudian kita ada di jalan tol, terus kita bilang, aduh males ya, lama banget ya, udah kita balik aja deh. Kalau kita bilang kita balik, efeknya apa? Ya kita nggak nyampe-nyampe. Kalau kita nggak tahu kita mau kemana. Tapi kalau kita tahu, oh enggak, Semarang, kita baru 1 jam jalan. Ini 4 jam lagi nyampe. Ya kan? Kalau sama dengan bisnis kita. Kita bilang, saya ini sudah jalan 5 tahun, tapi kok nggak kemana-mana. Tenang aja, kita baru juga 5 tahun. Kita mau bisnis sampai 100 tahun. Kita mau bisnis sampai 100 tahun. Kita mau bisnis sampai 30 tahun. Nah, kebanyakan orang mencari short game, bukan long game dalam bisnis. Orang yang menang adalah yang menang bermain long game. Bakmi Gajah Mada bukan dibuka kemarin sore. Kenapa? Karena dia bermain long game, bermain quality. Mengutamakan kualitas, bukan mengutamakan ekspansi. Enggak. Kualitas nomor 1. Customer nomor 1. Customer happy, Anda happy, kemudian bertahan, bikin bisnis Anda bisa bertahan long term. Bisnis kecil yang profitable lebih powerful daripada bisnis besar yang bleeding. Oke. Dia lebih bertahan dibanding bisnis besar tapi bleeding terus. Begitu. Oke, wow, luar biasa sekali. Thank you, Coach Tom. Selanjutnya nih, Coach Tom, aku mau nanya nih ya. Kalau dalam usaha nih, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Tapi sebelum itu aku mengingatkan teman-teman yang mau nanya-nanya sama Coach Tom langsung nih, dijawab pakai Golden Nuggets-nya nih. Bisa langsung tanya-tanya di question box ya. Nanti akan dijawab oleh Coach Tom langsung. Bisa langsung bertanya ya. Tapi sebelum itu aku mau nanya juga nih. Jadi untuk yang pertanyaan terakhir, dalam usaha nih kita harus lebih mementingkan passion atau produk ini laku atau enggak. Soalnya tadi Coach sempat bahas tentang passion juga ya. Ya. Soalnya banyak orang mungkin yang mau bisnis tapi passionnya berbeda dengan apa yang bisa dibisniskan gitu. Ya. Ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda karena passion itu kita butuhkan untuk membuat stamina kita tetap bertahan. Ingat ya, bisnis itu by definition, entrepreneurship adalah orang yang cari masalah kemudian solving the problem. That's entrepreneurship, ya. Jadi hidup kita akan penuh dengan masalah. Tahan nggak hidup kita dengan hidup penuh dengan masalah? Tahan nggak Anda? Kalau nggak tahan, Anda butuh stamina. Kita butuh stamina untuk mempertahankan diri kita menghadapi begitu banyak masalah. Kita perlu imun tubuh. Passion itu adalah imunitas tubuh kita. Kita nggak akan gampang sakit, kita nggak akan gampang menyerah, kita akan tidur dengan begitu nyenyak, walaupun banyak hutang, walaupun banyak masalah. Passion itu akan membuat kita hidup bahagia dan nyenyak. Tapi produk bisa membuat hidup bisnis kita berlangsung lama. Jadi tidak bisa dibandingkan. Nggak bisa dibandingkan. Mau passion atau produk nggak bisa dibandingkan. Jadi passion harus ada, produk juga harus utama. Gitu. Karena peranannya berbeda. Kita nggak bisa bilang, mau pilih mana? Orang tua, mama atau papa? Wah, kan nggak bisa milih. Nggak bisa dipilih. Karena nggak bisa dibandingkan. Begitu, kira-kira. Nah, jadi saran saya dua-duanya harus ada. Produknya harus kuat, passionnya harus kuat, karena pada saat kita memiliki dua-duanya, kita punya amunisi untuk mendapatkan banyak hal dalam bisnis. Oke. Sebenarnya passion itu sebenarnya nggak selalu yang aneh-aneh ya. Mungkin berjualan juga passion gitu ya. Misalnya bukan selalu misalnya bernyanyi atau enggak ya. Passion banyak orang punya ya. Benar. Banyak orang salah persepsi dengan passion. Orang pikir passion itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Iya, betul. Salah. Passion salah, ya? Itu salah. Passion itu adalah sesuatu yang kita tekuni, apapun masalahnya, kita tekuni. Itu menjadi passion. Karena bisa jadi awalnya kita nggak bisa main gitar. Tapi karena dipaksa main gitar, lama-lama jadi passion. Karena jago, jadi passion.
Bisa aja. Yang awalnya saya nggak suka jualan. Saya ini orangnya nggak suka jualan awalnya. Tapi karena terpaksa. Jadi cerita saya, dulu saya harus jualan gara-gara saya mau beli motor. Mama saya bilang, kalau kamu mau beli motor, lu mesti kerja. Nggak ada orang gratis-gratisan tuh dapat motor. Kerja. Ya udah saya bilang, mesti ngapain? Mau kerja, saya kerja. Jadi saya umur 11 tahun itu jadi kondektur, cari duit. Ya, jualan jam, jualan ini, jualan itu, udah jualan aja. Kenapa? Karena terpaksa. Tapi setelah itu saya jadi tahu, oh ternyata nikmatnya di sini. Kalau ada orang yang makan pedas awalnya nggak suka pedas, tapi sekarang jadi suka pedas, kenapa? Ketemu nikmatnya. Itu namanya passion. Oke, saya belajar sesuatu nih, Coach. Berarti kita harus coba jalanin dulu. Siapa tahu kita baru nemu passion kita nanti ya. Bener. Ya. Oke, bener. Thank you sekali, Coach. Selanjutnya kita masuk ke Q&A session ya. Buat teman-teman yang kira-kira ada masalah terbesarnya apa aja sih yang dihadapin teman-teman saat mulai bisnis, boleh tulis di kolom komen atau di kolom questions. Nanti mungkin masalah terbesarnya boleh dibantu selesaikan oleh Coach Tom. Dan solusi Denny, apa yang halo kira-kira Denny. teman-teman butuhkan. Bro Denny, apa kabar bro? Ya, halo, ada passionku jualan. Jualan ya. Iya, jualan juga termasuk passion ya berarti ya. Memang ada orang. Kalau Denny suruh jualan jago banget lah. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini ada satu orang yang sudah bertanya di question box. Gimana cara mengakali untuk orang yang suka produksi tapi nggak bisa jualan? Bagaimana jualannya? Mungkin kan tadi ini seperti yang Coach bilang, kita harus tahu siapa kita, apakah suka jualan atau suka produksi nih. Nah, untuk ini bagaimana nih kira-kira jawabannya, Coach? Iya, jadi tadi kan ingat ya, waktu pertama kali kita bahas, kita harus punya keberanian. Keberanian adalah fuel untuk menemukan network. Buat apa kita punya network? Untuk mengisi kelemahan kita. Ya. Saya jago produksi. Di dalam ekosistem bisnis kita, kita ini produsen, bukan pedagang. Jadi kita mesti mencari orang yang jago dagang. Temenan sama orang yang jago dagang. Ya. Ada dua kemungkinan ketika kita temenan sama orang yang jago dagang. Kemungkinan yang pertama, dia bisa menjadi pedagang untuk produk kita. Kemungkinan yang kedua, kita bisa belajar dagang dari dia. Ya, kalau Anda mau nggak tahu cara jualan, it's good tahu kelemahan. Jadi carilah orang yang pinter jualan, deket-deket sama Denny Santoso. Ya, tiru-tiru gaya dia. Lihat cara dia ngomong, lihat cara dia jualan. Ah, ini keren nih Bang Denny nih. Waduh, kalau Denny Santoso, dia ternyata jualan itu bukan jualan, tapi edukasi. Denny Santoso tuh hebatnya mengedukasi tanpa henti, dan ternyata orang suka banget, dan akhirnya beli tanpa diminta. Itu yang keren, jualan tanpa jualan, gitu. Oke, betul sekali. Berarti cari partner juga ya, kalau misalnya memang diproduksi ya. Cari teman. Oh, kata Ko Denny yang boleh deket-deket saya cuma my wife, katanya gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih ya, Coach ya. Siap. Oke, ada pertanyaan, Coach, salah nggak sih kalau bisnis niatnya pingin jadi orang kaya? Mungkin lebih ke tujuan bisnisnya ya, enggak ya? Dong. Enggak dong, salah enggak ya? Salah. Enggak salah. Justru kalau Anda bisnis niatnya nolong orang, itu sebetulnya tanda tanya. Oke. Sebetulnya tanda tanya. Kenapa? Mau nggak nolong nggak dibayar? Mau. Ya, jangan bisnis. Jadi yayasan aja, namanya jangan bisnis. Udah salah. Justru bisnis tujuannya adalah untuk menciptakan keberlimpahan. Supaya hidup kita berlimpah, bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Gimana kita bisa nolong orang kalau kita sendiri sakit? Ya. Gimana kita bisa nuntun orang kalau kita sendiri buta? Ya, gimana kita bisa mendengar hal-hal positif kalau kita sendiri tuli? Menyampaikan hal positif padahal kita tuli. Nah, gimana tuh? Nggak bisa. Kita harus menjadi orang yang kuat. Bahkan kalau Anda sebagai seorang leader, Anda nggak boleh cengeng. Hari ini jadi pengusaha, ya jangan cengeng. Semua juga susah. Nggak ada yang mudah. Jadi, kita harus kelihatan nggak boleh punya masalah di mata karyawan kita. Gitu. Nah, sama dengan berbisnis, niatnya ingin jadi orang kaya.
why not? Lebih baik kita jujur dan ambisi kita kejar sampai dapat, itu yang menjadi apa ya, fuelnya kita untuk terus-menerus tidak berhenti belajar, tidak berhenti untuk berjuang. Dan by the way, tujuan kita membuat goal itu apa sih? Bukan untuk tercapai, tapi untuk belajar caranya layak menerima goal tadi. Oke. Bukan karena kita, kalau misalnya saya cita-cita jadi dokter, oke, umur berapa tuh cita-cita? Saya umur 11 tahun nih, sekarang saya umur 11 tahun. Terus ditanya, Tom, kamu kalau udah gede mau jadi apa? Saya mau jadi dokter. Oke, kamu nggak usah gede, saya kasih sertifikat jadi dokter. Worth it nggak? Nggak worth it. Saya pun yang menerima malunya luar biasa. Betul nggak ya? Terima ijazah tanpa skill. So, cita-cita itu kita taruh untuk bisa menambahkan ilmunya sampai layak. Jadi kalau saya target pengen punya 100 juta, nyampenya cuma 10 juta. Kelayakan kita cuma di situ. Jadi tugas kita adalah menemukan cara supaya bisa layak dapat 10 juta, 100 juta, gitu. Oke. Malah kadang mungkin kita bisa lebih enjoy sama prosesnya ya, bukan hasilnya ya. Betul, betul. Proses itulah yang menempa kita untuk membuat kita jadi hebat. Jadi layak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelum itu teman-teman, jangan lupa screenshot dan post aha momennya ya di story dan tag Instagram. Oh yes. Media Cloud dan juga Coach Tom tentunya ya. Jangan lupa di screenshot dan di tag ke IG story. Oke, pertanyaan selanjutnya, teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tanya di question box ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Malam Coach, izin bertanya pendapat Coach tentang orang yang saat mulai bisnis belum menentukan visi, tapi mulai karena FOMO, fear of missing out ya tentunya. Nah, kalau tadi kan ada visinya tuh, pengen jadi orang kaya nih ya. Ini gimana nih kalau belum punya visi, tapi pengen karena ikut-ikutan orang mungkin? Masih lebih bagus daripada nggak mulai. Oke, yang penting mulai ya Coach ya. Masih lebih bagus daripada yang sudah nggak punya visi. Kan gini ya, ada orang yang punya visi tapi nggak mulai, itu namanya mimpi. Tapi ada orang yang mulai dulu tapi nggak punya visi, itu akan jadi babi buta. Ya, membabi buta. Dia akan memulai sesuatu dengan membabi buta. Ada orang yang punya visi dan dia memulai dengan visi, itu ideal. Tapi ada orang yang udah nggak punya visi, nggak mau mulai, itu namanya pingsan. Jadi harus at least Anda punya salah satu. At least Anda punya salah satu. Oke, thank you Coach. Ada tambahan dari Kode ini, income datang dari action, bukan dari belajar. Berarti yang penting kita mau mulai ya. Yang penting kita mulai dulu aja. Just do it. Oke, just do it. Oke ya. Mungkin beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita jawab ya. Sambil aku cek pertanyaannya, teman-teman jangan lupa follow Instagram Idea Cloud kalau mau belajar, apalagi khususnya UMKM yang baru mau mulai bisnis. Kita akan banyak sharing-sharing informasi tentang bisnis dan juga nanti akan ada conference-nya mulai dari entrepreneur-nya yang akan sharing-sharing. Oke, selanjutnya nih ya, mungkin satu pertanyaan lagi ya Coach ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara biar dibolehin usaha sama orang tua? Karena orang tua nyuruhnya kerja, ini mungkin false belief-nya nih Coach. Kira-kira gimana nih cara? Oh ya, oke, jadi gini. Menurut saya, orang tua melihat apa yang kita nggak bisa lihat. Actually, orang tua melihat apa yang kita tidak lihat. Jadi, kalau orang tua bilang, coba kerja dulu, ya, kerja dulu. Saran saya, ikuti kata orang tua. Saat Anda sudah bekerja, Anda sudah nurut apa kata orang tua, Anda mulai punya plan, buatlah plan untuk berbisnis. Atau Anda usaha sambil bekerja. Karena banyak orang yang bekerja dan berusaha, nggak masalah. Oke? Saat income usaha sampingan Anda lebih tinggi daripada gaji Anda, silakan keluar sambil bilang sama orang tua, Ma, Pa, saya keluar karena apa? Income saya yang di luar lebih besar daripada income saya di sini. Saya lebih parah. Kalau saya lebih parah. Saya keluar dari profesional, kemudian income-nya 0, lalu kemudian
Ya ngomong sama orang tua saya mau keluar dalam bulan depan, Agustus saya pergi ke Amerika untuk ngambil franchise dari Amerika ke Indonesia. Setelah itu saya nggak kerja lagi. Orang tua bilang, lu gila, posisi udah bagus, ini udah bagus, semuanya udah bagus. Ya sekarang mau disia-siakan begitu saja. Oh saya bilang enggak, saya punya visi yang lebih gede. Saya punya target dan visi yang lebih besar, dan saya jamin bisa lebih baik. Gitu. Dan kenyataannya jauh lebih bagus dibandingkan kalau saya tetap bertahan menjadi profesional. Nah, kalau Anda sudah mau langgar mulut atau perintah orang tua, berani, Anda harus sukses. Jangan udah ngelanggar maunya orang tua, gagal, habis itu mohon-mohon sama orang tua, ma pinjam duit ma, kurang modal ma, jangan pernah seperti itu, oke? Oke, yang penting kita bisa nunjukin ya, karena orang tua cuma mau yang terbaik Tunjukin, sebenarnya apapun itu ya. yes, Oke, yes. terima kasih banget Coach untuk sharing-sharingnya pada malam hari ini, Coach Tom. Mungkin sudah cukup ya untuk sesi Q&A-nya, karena sesi kita juga udah mau selesai. Thank you, Coach Tom. Mungkin kalau untuk penutupan ada nggak satu tips terakhir buat teman-teman semua di sini, UMKM teman-teman di sini? Kira-kira satu tips untuk mereka dalam memulai bisnis, Coach. Tips teman-teman yang ingin memulai bisnis, nomor satu adalah jangan overthinking, jangan Oke. over planning, just do it, dan belajar dari kesalahan. Karena kesalahannya tidak bisa dipercepat. Lebih baik kita melakukan salah, gagal, gunakan kegagalan itu sebagai jembatan untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Untuk dapat hal yang lebih baik lagi. Untuk mendapatkan pengalaman yang lebih banyak lagi. Dan dari sana pasti, yakin, nggak ada kesempatan yang tidak terbuka untuk orang yang terus-menerus mencari. So if you Oke. keep knocking, some doors will open. Gitu. Oke, terima kasih sekali Coach Tom untuk sharing-sharingnya pada malam hari ini ya. Jangan overthinking, jangan over planning, just do it ya. If you Ya, keep knocking, pasti akan ada yang terbuka ya pintunya. Oke, thank you sekali Coach untuk malam hari ini. Teman-teman, kita juga akan sering ngadain live seperti ini tentunya nantinya. Jangan lupa follow Instagram kami. Dan sampai jumpa di Instagram live selanjutnya. Thank you semuanya teman-teman. Thank you Coach thank Tom. you. Thank you.